Benarkah koalisi Prabowo semakin gemuk? Kita langsung membahasnya bersama juru bicara Partai Demokrat Irwan Veko, Ketua Umum Ganjarian Spartan Guntur Romli, dan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Guntur terlebih dahulu. Mengapa Anda menyebut bergabungnya Demokrat ke Prabowo Subianto sebagai representasi dari kekecewaan Pak Prabowo dan keputusasaan Pak Prabowo dan kekecewaan Pak SBY? Ya, kalau kita melihat kan yang mempertemukan dua tokoh tersebut kan alasan-alasan yang sangat emosional tadi. Bahwa saya melihat Pak Prabowo sudah putus asa melakukan pendekatan kepada Pak Jokowi, menarik-narik Pak Jokowi, berusaha juga mengambil Mas Gibran dari PDI Perjuangan, karena sudah tidak bisa maka arah politiknya, kiblat politiknya Pak Prabowo saya kira itu sudah berubah dari Pak Jokowi kepada Pak SBY. Karena ini dua hal yang sangat bertentangan, karena kita tahu bahwa Demokrat adalah oposisi yang sangat keras terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Dan Pak Prabowo itu kan orang yang ingin katanya itu mau melanjutkan, mau meneruskan program Pak Jokowi. Tapi menggandeng kubu yang selama ini sangat anti terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Maka alasan-alasan pragmatis dan juga alasan-alasan yang sangat emosional itulah yang mempertemukan kedua pihak ini. Sehingga inilah yang menyebabkan koalisi sekarang di kubunya Prabowo semakin gemuk dan mengingatkan kita pada 2014 ketika waktu itu juga Prabowo juga mengambil besan Pak SBY sebagai pasangannya, dan juga ada koalisi gemuk juga di situ, ada Golkar juga di situ, ada PAN juga di situ pada 2014. Tapi syukur alhamdulillah Pak Jokowi PDI Perjuangan tetap meraih kemenangan secara signifikan ya pada pertarungan Pilpres kala itu. Begitu Mbak. Baik, saya ke Mas Irwan. Mas Irwan, Anda boleh menanggapi terkait ini adalah bentuk kekecewaan Pak SBY karena anaknya nggak jadi cawapresnya, Mas Anies? Ya, makasih Mbak Nisa. Saya pikir itu pernyataan yang tendensius dan emosional sebenarnya, karena Mas Guntur ini kan baru masuk ke sebelah sana dan tidak paham bahwa selama 2 minggu ini Partai Demokrat itu sangat respon baik ya, komunikasi dengan kawan-kawan PDIP. Kita sudah berkomunikasi dengan sejumlah petinggi PDIP termasuk dengan Pak Capres, Pak Ganjar, komunikasi dengan Sekjen Pak Hasto, komunikasi dengan Pak Bendum. Bahkan kita juga komunikasi dengan Ketua Umum koalisi Pak Ganjar lainnya, Ketua Umum Perindo, Ketua Umum Hanura, termasuk juga Ketua Tim Pemenangan Nasional Mas Arsyad. Jadi kalau dipikir kekecewaan enggak, karena komunikasi memang semua dibuka. Cuma kembali lagi bahwa di Partai Demokrat ada RT-nya itu memang mengamanahkan pada pengambilan keputusan koalisi partai politik dan penentuan capres dan cawapres itu ada pada rapat Majelis Tinggi Partai, yang mana juga secara ex officio Ketua Umum Partai Demokrat juga sebagai Wakil Ketua NTP. Jadi kalau dikatakan kekecewaan tentu tidak, karena jauh-jauh hari kita sudah katakan move on dan kita buka semua komunikasi koalisi yang ada baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo. Saya ke Mas Guntur. Mas Guntur, berarti ini kesimpulan Anda, Demokrat itu mau kemana aja yang mau ngambil AHY sebagai cawapres gitu maksudnya? Enggak, saya kalau itu kembali merujuk kepada tulisan juga yang dimuat di berita, saya tidak menyebut sebagai kekecewaan Demokrat karena Pak Mas AHY tidak menjadi cawapresnya Mas Anies. Saya lebih menyoroti kepada sikap perubahan politik Pak Prabowo yang sebelumnya dia itu ingin katakanlah dekat dengan Pak Jokowi, kemudian juga ingin melanjutkan Pak Jokowi, tapi kemudian mengubah arah politiknya, mengubah kiblat politiknya ya kepada SBY. Itu yang saya lihat. Dari perubahan itulah yang menunjukkan bahwa adanya keputusasaan dari Prabowo sendiri untuk memanfaatkan, untuk mengeksploitasi Pak Jokowi ataupun juga Mas Gibran yang menolak. Jadi menurut Anda ke depannya Pak Prabowo tidak akan mengeksploitasi Pak Jokowi lagi gitu?
Kalau menurut saya sudah ada perubahan, ya bagaimana dia mau sekarang mengaku melanjutkan Pak Jokowi, sementara di sisi yang lain dia mengajak kubu yang sangat anti terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Ini kan tidak bisa masuk di akal, kecuali ya memang hanya sebuah koalisi pragmatis, koalisi dagang sapi, koalisi bagi-bagi kekuasaan, karena tidak ada platform ideologis yang mempersatukan dua kubu ini. Ini kan ibarat antara menginjak gas dan rem sekaligus. Pak Prabowo ingin melanjutkan Pak Jokowi, tapi kan Pak SBY atau kubu Demokrat kan ingin melakukan antitesa, melakukan perubahan terhadap yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi ini koalisi rem dan gas sekaligus, jadi nggak jalan-jalan ini sebenarnya. Oke, Bang Ege, menurut Anda ini semacam hanya politik dagang sapi, apa memang ada shifting ideologi? Ya, jadi Anissa, Bang Irwan, Mas Guntur, pertama-tama saya mau mengatakan bahwa saya agak kurang setuju kalau judulnya gemuk ya, karena itu seakan-akan nanti mengarah ke body-bodyan. Jadi koalisinya memang menjadi besar, gitu ya. Koalisinya memang menjadi besar ya, Anissa. Iya. Kalau istilah kroyok biar nggak body shaming ya. Ya, body shaming ya. Kalau kroyok itu gara-gara presidensial threshold, jadinya ya sudah ada kejadian-kejadian sebelumnya. Ya. Tapi Irwan, yang menjadi menarik tadi, tantangan apa yang disampaikan Guntur itu juga menjadi pertanyaan dari publik. Misalnya agak cepat kelihatannya ya, masih ada komunikasi ke kiri dan ke kanan, kemudian Demokrat memutuskan ya, walaupun belum deklarasi nih, tapi isi pertemuan di Hambalang itu sudah mengarah ke deklarasi, itu satu. Nah, karena itu muncul dua pertanyaan. Pertanyaan itu yang pertama, kenapa tidak ke PDI Perjuangan misalnya? Jadi kan menjadi menarik ya. Artinya kalau orang pergi ke satu tempat yang lain, maka kenapa Anda tidak ke PDI Perjuangan yang sama-sama ya Irwan ya, waktu itu komunikasinya baik tadi disampaikan oleh Irwan. Misalnya kalau itu bisa didengar oleh publik kan menjadi menarik. Karena selama ini Anissa yang kita dengar kan ada soal-soal emosional masa lalu ya, gitu ya. 20 tahun sudah berlalu padahal. Iya, ada 5 pertanyaan dan lain sebagainya. Padahal kita tahu bahwa dengan Pak Prabowo pun juga ada pertanyaan-pertanyaannya kan gitu. Jadi masa silamnya juga ada. Nah, yang paling penting justru paradigma tadi. Jadi apakah paradigma perubahan itu ya yang diakui sebagai, katakanlah ya, Mas Ahaye dan teman-teman itu mengatakan kan kami yang pertama kali keluar dengan istilah perubahan, walaupun lumrah dalam ilmu politik, tapi benar ketika itu dikaitkan dengan pemilu 2024 lekat dengan Partai Demokrat dan PKS dan Nasdem. Tapi dalam konteks ini berubah nggak itu perubahan ya? Karena artinya begitu sama-sama dengan teman-teman di koalisi besar ini, agak sulit tuh kalau rapat misalnya sambil ngetuk-ngetuk meja, kita mau perubahan gitu. Lah yang lain. Sementara yang satunya tegak lurus. Nah, Saya langsung besar ini mungkin akan mengatakan loh, hati-hati loh, kita tegak lurus misalnya. Gak apa-apa, Irwan. Menarik juga bagi publik gitu. Baik, Mas Irwan mungkin boleh langsung dijawab. Ya, pertama saya jawab dulu terkait itu memang timeline MTP memang di tanggal 17 itu memang harus memutuskan karena memang desakan kader, dan tanggal 1 September kita sampaikan bahwa tanggal 17 itu akan kita putuskan. Nah, dari dinamika komunikasi itu semua respon baik, dan kemudian kemarin kita lakukan silaturahmi kebangsaan ketemu dengan Pak Prabowo, setelah sehari sebelumnya juga Pak Prabowo menemui Pak SBY di Cikeas. Kedua, terkait mengenai saya tambahkan mengenai tidak bergabungnya ke PDIP, tentu kami sampai tetap menaruh hormat dan respek kepada keluarga besar PDIP, khususnya kepada Ibu Mega dan Mbak Puan. Terkait perubahan dan perbaikan tagline Demokrat, saya pikir justru bagus ya untuk memperkuat kemajuan bangsa ke depan. Saya ambil contoh ya, ada beberapa sebenarnya filosofis perubahan yang sering kami sampaikan ke masyarakat, bahwa perubahan dan perbaikan Partai Demokrat itu bukan kemudian menihilkan pembangunan yang sudah dilaksanakan, tetapi bagaimana yang sudah baik kita lanjutkan, yang kemudian belum baik kita perbaiki. Saya kasih satu contoh bagaimana konsep perubahan ini yang kemudian bisa masuk dalam koalisi Indonesia Maju ke depannya. Contohnya, kita kemarin memang mengkritik bagaimana kebijakan Pak Jokowi terkait pembangunan tol, gitu ya, bagaimana infrastruktur itu anggaran APBN terpusat pada tol. Tetapi kemudian ternyata Pak Jokowi kemudian menerima masukan kita yang kemudian
fokus membangun jalan-jalan daerah, jalan-jalan rakyat. Kita lihat Pak Jokowi berkunjung ke beberapa provinsi dan kemudian fokus memperbaiki jalan-jalan rakyat. Saya pikir konsep-konsep perubahan bisa masuk di situ dan bisa disepakati oleh kawan-kawan partai koalisi, khususnya di partai di Koalisi Indonesia Maju. Termasuk juga masukan kita untuk gaji PNS, TNI, Polri untuk kenaikan. Faktanya kan Pak Jokowi juga kemudian menaikkan untuk gaji TNI Polri tahun depan. Jadi saya pikir harmonisasi antara perubahan dan kesinambungan ini sangat-sangat baik untuk bangsa ke depan. Baik. Pak Irwan, Mas Guntur, Bang Ege, kita akan lanjut bincang-bincangnya usai jeda berikut, tetap di iNewsroom. Pemirsa, kami lanjutkan dialog dengan 3 narasumber yang sudah bergabung. Saya ke Mas Guntur. Mas Guntur, boleh langsung ditanggapi tadi pernyataan dari Mas Irwan? Ya, kita juga menghormati kedaulatan setiap parpol untuk melakukan koalisi, termasuk Demokrat, dan kita juga memang mengakui bahwa komunikasi selama ini juga baik ya dengan pihak Demokrat. Ya, tapi kita juga akan tidak bisa melarang ya kalau memang berkomunikasi atau mendukung salah satu capres tertentu, meskipun segala kemungkinan itu kan bisa terjadi. Selama belum ada pendaftaran secara resmi ya ke KPU, belum ada tanda tangan basah ketum dan juga pengusung partai, apapun segala bisa terjadi ya. Mau yang namanya baik setelah deklarasi atau apapun namanya itu, karena ya kita ngeliat juga misalnya ya Caimin itu kan udah 1 tahun istilahnya tunangan dengan Pak Prabowo, tiba-tiba ya pisah gitu aja. Kemudian seperti juga Demokrat dengan Mas Anies juga sudah lama, tapi kan kemudian tidak jadi. Jadi kita melihat ya anteng-anteng aja ngelihat segala suasana ngelihat peta koalisi saat ini itu. Gitu. Baik, Mas Guntur, Anda menyebut bahwa ini adalah usaha untuk salah satu usaha mengeroyok Pak Ganjar. Maksudnya apa? Ya, kalau kita ngelihat bagaimana misalnya ada sebuah katakanlah komposisi koalisi yang begitu kuat dari sisi partai, dari sisi tokoh, kemudian juga pasti juga dari sisi pendanaan, dan itu yang membuat kesan bahwa koalisi tersebut ingin mengambil segala porsi yang ada. Tetapi ya itu tadi saya melihat bahwa karena saking semangatnya untuk membangun sebuah koalisi ya, saya nggak mau mengatakan sebagai gemuk karena diprotes sama Kak Pendi tadi, koalisi yang besar, koalisi yang jumbo atau apapun lah namanya, tapi akhirnya ternyata di dalam koalisi tersebut tidak ada landasan ideologis, tidak ada landasan program ya yang mau disampaikan ke masyarakat seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa itu lebih pada koalisi antara minyak dan air atau koalisi saling sama-sama menginjak gas dan rem sekaligus. Mas Irwan, silakan. Ya, saya juga nggak setuju ya kalau dikatakan koalisi gemuk, karena kalau ada yang gemuk berarti ada yang kurang gizi, ada yang stunting gitu. Ini kan koalisi semuanya kan ingin membangun bangsa, jadi saya pikir nggak ada juga yang mengeroyok. Pada prinsipnya 3 koalisi yang ada sekarang ini saya yakin niatnya untuk membangun bangsa ke depan yang lebih baik gitu. Nah, terkait dinamika sekarang memang kita kemarin penjajakan ya, artinya silaturahmi kebangsaan, dan insya Allah tanggal 21 September nanti akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum AHY pada saat Rapimnas keputusan Partai Demokrat mendukung koalisi siapa ya. Nah, tapi kayaknya udah jelas banget ini Mas Irwan. Kenapa? Udah jelas banget kayaknya dari pertemuan kemarin, dari pernyataan Mas Irwan tadi juga. Ya tentu kemarin juga semua kan sudah melihat bagaimana video Bapak SBY akan untuk Pak Prabowo, beliau siap turun gunung. Turun gunung. Artinya secara resmi nanti akan disampaikan sendiri oleh Ketua Umum AHY di Rapimnas tanggal 21 September. Baik, Bang Ege, tadi Mas Guntur mengatakan ini koalisi air dan minyak, bahkan jargonnya pun kontradiktif. Satu melanjutkan, satu perubahan. Ini gimana Anda melihatnya? Itu tantangan, karena ini soal paradigma ya. Jadi artinya perubahan itu kan... Dan udah nempel banget dua-duanya itu.
di masyarakat? Ya, artinya paling tidak Irwan, saya nggak tahu nih senyumnya Irwan ini malam ini penuh makna nih. Bisa jadi dia masih belum yakin mau ke mana gitu. Tapi Masih belum yakin Mas Irwan, masih belum yakin sampai sekarang. Oh Apa ya? nunggu tanggal 21? Yakin. masih banyak maksud saya wajahnya, tapi yakin ya udahlah sebagai partai pasti yakin. Lagi besok tanggal 21 akan diumumkan. Jadi bisa para pemirsa kan pilihannya tidak banyak. Ke PDI Perjuangan pun kata perubahan itu tidak bisa loh digunakan sebagai paradigma. Barangkali Irwan masih ada kata perbaikan gitu ya. Kan di belakang Mas AHY biasanya ada kata perubahan dan perbaikan. Ya, tapi jangan harap Pak Prabowo akan berkampanye kita mendukung perubahan. Itu nggak mungkin lah ya. Jauh lah dari bayangan gitu. Nah, tapi nanti jangan sampai ada dikotomi. Maksud saya begini Anissa, di pusat semuanya kita akan sama-sama tegak lurus berkelanjutan. Tapi di daerah itu ya, untuk caleg-caleg itu semuanya akan berteriak perubahan, perubahan, kita tetap perubahan. Itu bisa terjadi loh ya dikotomi itu. Betul. Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Tapi kata kuncinya yang lebih menarik bukan itu. Kalau keroyok menurut saya itu adalah sesuatu yang lahir karena presidensial threshold. Ya. Cobalah tempatkan diri Anda kalau Anda jadi Partai Demokrat. Kan nggak bisa juga. Time sticking, waktu akan berlalu, dituntut oleh anggota partai harus menyatakan ketegasan. Yang menjadi tanda tanya justru soal all out itu. Maksud saya ini tantangan loh Irwan. Karena pernah kita all out, tapi di 2014 hasilnya kurang menggembirakan gitu. Jadi bagaimana mengatasi masalah yang muncul di 2014 dengan tahun 2024 ini? Kurang lebih seperti itu pertanyaan publik gitu. Baik, Ya. baik kita, ya Mas Irwan boleh singkat saja Mas Irwan, mungkin menjawab. Ya, tentu kita menentukan arah koalisi karena kita yakin ya Pak Prabowo akan memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Bicara perubahan itu bicara hal yang memang pasti akan terjadi dan tentu dengan Koalisi Indonesia Maju beberapa hal-hal yang memang belum baik tentu kita harus perbaiki. Itu semangatnya saya pikir di semua partai politik juga termasuk kawan-kawan di parlemen mereka semangat perubahannya ada kok, ada beberapa hal-hal juga mengkritisi dan kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah dan sehingga saya pikir keberlanjutan dan perubahan itu sesuatu yang nggak perlu didikotomikan. Baik. Akan ada keberlanjutan tetapi beberapa perubahan-perubahan yang akan kita lakukan untuk membuat Indonesia ini sangat siap menuju Indonesia Emas 2045. Itu pasti kita lakukan. Dan bicara all out, kita akan all out kok memenangkan. Mantap. Mas Guntur terakhir, boleh tanggapin. Yang disampaikan Mas Irwan tadi itu cocok untuk bersama program-programnya Mas Ganjar sebenarnya itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak telah bergabung di Newsroom petang hari ini. Terima kasih Mas Guntur. Baik, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Mas Guntur, Mas Irwan, Bang Ege telah bergabung bersama kami di Newsroom.